Halo Sobat Matematika, di video kali ini saya akan memberikan latihan soal-soal aritmatika sosial dan pembahasannya part 2 nomor 6-10. Nomor 6, sebuah laptop memiliki harga 4 juta rupiah. Laptop tersebut mendapat diskon 15%. Kemudian dikenakan pajak 10% dari harga setelah diskon. Berapa harga yang harus dibayar? Langkah pertama, menghitung diskon dan harga setelah diskon. 1. Menghitung diskon. Diskon sama dengan persentase diskon kali harga awal. Diskon sama dengan persentase diskonnya di sini diketahui 15%. Maka kita masukkan 15% kali harga awalnya 4 juta rupiah. Nah, 15% ini diubah ke bentuk desimal menjadi 0,15. Maka 0,15 kali 4 juta rupiah sama dengan 600.000 rupiah. 2. Menghitung harga setelah diskon. Harga setelah diskon sama dengan harga awal kurang diskon. Jadi kita tulis kembali harga setelah diskon sama dengan 4 juta rupiah kurang 600.000 rupiah. Jadi harga setelah diskon 3.400.000 rupiah. Langkah kedua, menghitung pajak dan harga yang harus dibayar. 1. Menghitung pajak. Pajak sama dengan persentase pajak kali harga setelah diskon. Pajak sama dengan 10% karena diketahui persentase pajaknya 10% ya. Jadi 10% kali 3.400.000 rupiah merupakan harga setelah diskon yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, maka 10% ini ubah ke bentuk desimal menjadi 0,10. Jadi 0,10 kali dengan 3.400.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 340.000 rupiah. 2. Menghitung harga yang harus dibayar. Total harga sama dengan harga setelah diskon tambah pajak. Total harga sama dengan 3.400.000 rupiah tambah 340.000 rupiah. Maka harga yang harus dibayar adalah 3.740.000 rupiah. Nomor 7, sebuah toko memiliki 10 karung beras. Setiap karung memiliki bruto 25 kg, sedangkan berat setiap karung kosong adalah 1 kg. Berapa total berat bersih beras tersebut? Langkah pertama, menentukan berat bersih atau neto. Neto sama dengan bruto kurang tara. Diketahui brutonya 25 kg dan taranya 1 kg. Maka kita kurangkan 25 kg kurang 1 kg. Jadi berat bersih atau neto 1 karung beras adalah 24 kg. Namun diketahui ada 10 karung. Maka langkah keduanya adalah menentukan total berat bersih atau neto 10 karung. Rumusnya, total neto sama dengan neto kali jumlah karung. Maka total neto sama dengan 24 kg kali 10. Jadi total berat bersih atau neto 10 karung beras adalah 240 kg. Nomor 8. Doni menabung 3 juta rupiah dengan bunga tunggal 8% per tahun. Jika bunga yang diperoleh Doni sebesar 160.000, berapa lama Doni menabung? Nah, diketahui modal atau M sama dengan 3 juta rupiah. Bunga atau I sama dengan 160.000 rupiah. Persentase bunga atau P sama dengan 8% per tahun. Langkah pertama, menentukan lama menabung atau waktu dalam tahun. Untuk itu, kita bisa menggunakan rumus I sama dengan M kali P kali T. Nah, lalu kita masukkan angkanya. I atau bunganya 160.000 sama dengan M atau modalnya 3 juta kali P itu persentase bunga 8% kali tahun. Karena yang ditanya tahun, maka kita pindah ruas. Tahun sama dengan 160.000 rupiah per 3 juta rupiah kali 8%. Kita tulis kembali 160.000 per 240.000 ini diperoleh karena 3 juta rupiah kali 8%, hasilnya 240.000. Lalu kita sederhanakan menjadi 2/3 tahun. Untuk itu, kita bisa menggunakan rumus I sama dengan M kali P kali T. Nah, lalu kita masukkan angkanya. I atau bunganya 160.000 sama dengan M atau modalnya 3 juta kali P
P itu persentase bunga 8% kali tahun. Karena yang ditanya tahun, maka kita pindah ruas. Tahun sama dengan Rp160.000 per Rp3.000.000 kali 8%. Kita tulis kembali 160.000 per 240.000 ini diperoleh karena Rp3.000.000 kali 8%. Hasilnya 240.000. Lalu kita sederhanakan menjadi 2/3 tahun. Langkah kedua, mengubah waktu dari tahun ke bulan. Rumusnya 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, kita masukin angka, diketahui kan tahunnya sama dengan 2/3 tahun. Nah, kita mau hitung berapa bulan. Maka T sama dengan 2/3 kali 12. 2 kali 12, 24/3. T sama dengan 24/3 bulan. Hasilnya adalah 8 bulan. Jadi, lama Doni menabung adalah 8 bulan. Nomor 9. Sebuah tas mendapat diskon 20%. Setelah mendapat diskon, pembeli hanya membayar Rp240.000. Berapa harga tas sebelum diskon? Langkah pertama, menentukan harga sebelum diskon. Nah, diketahui diskon sama dengan 20%. Harga setelah diskon Rp240.000. Maka harga setelah diskon sama dengan buka kurung 100% kurang diskon tutup kurung kali harga awal. Misalnya harga tas sebelum diskon sama dengan X. Lalu kita masukkan angka Rp240.000 sama dengan buka kurung 100% kurang 20% tutup kurung kali X. Rp240.000 sama dengan 80% kali X. Rp240.000 sama dengan 0,8 kali X. X sama dengan Rp240.000 tambah 0,8. Maka X sama dengan Rp300.000. Jadi harga tas sebelum diskon adalah Rp300.000. Nomor 10. Seorang pedagang membeli sebuah sepeda seharga Rp800.000. Ia ingin memperoleh keuntungan 25% setelah memberikan diskon 20% kepada pembeli. Berapa harga sepeda yang harus dipasang sebelum diskon? Langkah pertama, menentukan harga sebelum diskon. Harga beli Rp800.000, keuntungan yang diinginkan 25%, diskon untuk pembeli 20%. Ditanya harga sepeda yang harus dipasang sebelum diskon. Rumus pertama yang kita gunakan adalah harga jual setelah diskon sama dengan modal kali buka kurung 100% tambah keuntungan tutup kurung. Lalu kedua kita bisa menggunakan rumus harga setelah diskon sama dengan buka kurung 100% kurang diskon tutup kurung kali harga sebelum diskon. 1. Kita cari harga jual setelah diskon atau target keuntungannya 25%. Maka Rp800.000 kali buka kurung 100% tambah 25%. Maka Rp800.000 kali 125%. Hasilnya adalah Rp1.000.000. 2. Hubungkan dengan harga sebelum diskon. Rp1.000.000 sama dengan buka kurung 100% kurang 20% tutup kurung kali harga sebelum diskon. Maka Rp1.000.000 sama dengan 80% kali harga sebelum diskon. Rp1.000.000 sama dengan 0,8 kali harga sebelum diskon. Nah, harga sebelum diskon sama dengan Rp1.000.000 tambah 0,8 sehingga hasilnya adalah Rp1.250.000. Jadi, harga sepeda yang harus dipasang sebelum diskon adalah Rp1.250.000. Sekian video kali ini, jangan lupa nonton, like, comment, share, and subscribe. Thank you!